Kemarin saya tanya ke tim DKAD, coba cari HP di bawah 2 jutaan yang lagi rame. Katanya ada, HP-nya Mobile Legends. Saya tanya HP Mobile Legends apaan? Ternyata adalah Infinix Hot 10S yang memang dia bekerja sama dengan Mobile Legends. Jadi kalau pakai HP ini masih epic, wah di uninstall aja berarti. Ada 2 SKU ketika saya cari Infinix Hot 10S ini di marketplace. Jadi ada yang 464, harganya itu sekitar 1,7, dan 6128 yang harganya saya dapat itu 199. Ya memang di bawah 2 juta tapi 1.999.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Karena menurut saya selisihnya cuman sekitar 200 ribuan tapi saya dapat storage yang 2 kali lipat. Jadi saya pilih yang 128 GB. Kalau untuk packagingnya, karena memang dia bekerja sama dengan Mobile Legends, jadi di sini ada logonya Mobile Legends dan juga ada karakter kesukaannya Tomo nih ya, Chow. Jadi kalau pakai HP ini apakah karakter Chow-nya bisa lebih OP? Harusnya enggak sih ya. Kalau misalkan lebih OP, wah ini bakalan laris banget sih HP-nya ya. Di sebelah kiri dia ada Legendary. Jadi kalau misalkan kita udah ngekill banyak di Mobile Legends itu kan pasti ada kayak mbak-mbak yang bilang Legendary. Mungkin konsepnya seperti itu. Di bagian bawah ada keterangan kalau ini adalah warna yang Morandi Green. Jadi ada 4 warna dari Infinix Hot 10S. Saya pilih warna green karena kalau hitam dan putih kayaknya udah terlalu sering kita bahas ya. Jadi kita pilih yang warna green. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba. Wih, di bagian dalamnya juga ada Chow-nya. Cuman sekarang ada backgroundnya ya. Kalau ini kan polosan, ini file PNG, kalau ini file JPEG berarti. Dan di sini juga ada keterangan kalau dia pakai kamera minnya itu 48 megapiksel. Wih, udah 90 Hz. Jadi harganya di bawah 2 juta udah 90 Hz, tapi apa yang dikompromi? Oh ini ya. Jadi dia resolusinya belum full HD, masih HD+. Dan wih gila, ini layarnya gede banget, 6,82 inch, hampir 7 inch. Dan karena memang dimensi layarnya gede, jadi baterainya bisa gede juga nih, 6000 mAh. Dan dia juga udah ada Darling Ultimate Game Booster. Apaan ini? Nanti kita coba. Sekarang kita taruh dulu HP-nya di sini dan kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Apakah ada stiker yang bisa dikoleksi dengan karakter Chow? Kita lihat ya. Jadi di sini ada seperti biasa ya, Infinix ada dolarnya juga, terus juga ada transparent case. Case transparannya ini bertipe hard case, terus kita juga dapat adapter. Wow. Baterainya tadi kan 6000 mAh ya. Coba kita lihat untuk maksimum outputnya. Dia ada di 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt ya. 10 watt untuk ngecas baterai 6000 mAh. Ya kira-kira 2 jam lebih lah. Dan kita juga dapat, aduh kabelnya ternyata dia masih pakai kabel micro USB. Belum pakai Type C. Wih, ini HP-nya gede banget ya, 6,82 inch. Dan dia juga lumayan tebel. Oke lah, sekarang kita coba kletekin dulu untuk plastik-plastiknya. Nah, seperti ini. Dia permukaan bagian belakangnya glossy. Terus ini kita kletek juga Chow-nya. Sorry ya Chow, kita kletek dulu. Sets. Wah ya, kalau kalian lihat layarnya ini gede banget ya. Kalau gede seperti ini emang enak kalau digunakan untuk main game. Ya lebih lega aja. Di bagian belakangnya ini dia ada fingerprint sensor. Terus ada kamera yang bingkainya itu berdesain dadu. Jadi ada 4 lingkaran di sini, cuman yang berfungsi 3 aja ya, 48 megapiksel, 2 megapiksel dan juga AI lens. Di sini hanya ada tulisan kalau dia 48 megapiksel. Terus di bawahnya ada LED flash. Kalau saya pribadi mungkin yang kepake hanya 48 megapikselnya aja, 2 megapiksel dan AI lens kayaknya enggak. Terus di bagian kanan ada volume up and down, ada tombol power, di bagian bawah ada ya ini micro USB, speaker, terus mic audio jack. Di bagian kirinya ada SIM tray dan untuk SIM tray-nya ini triple slot dengan bisa extended storage. Terus di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Oke, jadi sekarang coba kita nyalakan dulu. Tapi sambil kita nyalakan, saya penasaran nih untuk bobotnya 6,82 inch dengan kapasitas baterai 6000 mAh itu berapa gram. Dan bobotnya 210 gram ya. Wih, lumayan nih. Jadi kalau misalkan kalian tiduran, nonton Netflix, habis itu pakai tangan satu dan mulai ngantuk, jatuh, lumayan ya. Lumayan bengkak. Sambil kita tunggu booting, mungkin kita bahas dulu untuk desainnya ya. Jadi desain bagian belakangnya ini dia ala kayak kulit ular sih ya. Jadi ada kayak sisiknya gitu. Terus dia juga lumayan curving di sini.
Jadi walaupun gede ya masih lumayan enak untuk dipegang dengan satu tangan. Walaupun kalau kita operasikan dengan satu tangan susah sih ya, karena gede banget nih. Jadi dari pojok ke pojok sini agak susah. Wih, ini bootingnya juga ada logo Infinix warna gold Mobile Legends. Wah, ini bootingnya elegan banget ya, warna fontnya. Dan Infinix Hot 10S-nya udah selesai kita instalasi dan juga udah saya update tadi, ada OS update. Dan untuk XOS-nya bloatware-nya lumayan banyak banget ya. Jadi ada Palm Store, ada yang mungkin bakalan kita hapus-hapusin karena lumayan banyak banget untuk bloatware-nya. Jadi ada AHA Games, wah dan lain-lain lah. Masih sama seperti XOS yang biasanya. Dan sekarang coba kita lihat untuk spesifikasinya di AIDA ya. Jadi dia untuk chipsetnya pakai Helio G85 dengan octa-core, 6 core ARM Cortex A55 1800 MHz dan ARM Cortex A75 prosesor kencengnya 2 GHz itu 2 core. MediaTek Helio G85 ini adalah chipset keluaran tahun 2020 dan udah lumayan banyak yang pakai. Ada Realme Narzo 20, 30A, 50A, Tecnopova 2 dia juga pakai Helio G85. Dan range harganya pun juga mirip-mirip. Cuman kalau yang varian 6128 harga yang saya dapat ini yang paling murah karena masih di bawah 2 juta untuk Realme Narzo 50A di atas 20. Cuman kalau kalian cari yang 464 harganya itu sekitar ya mirip-mirip lah dari brand-brand yang saya sebutkan tadi. Harganya itu sekitar 1,6 1,7 juta rupiah. Dan sekarang coba kita lihat untuk displaynya. Ya bener ya, jadi displaynya ini 90 Hz dan GPU-nya dia pakai Mali G52MC2. Untuk DPI-nya dia ada di 263. Saya penasaran baterainya nih. Wah gila beneran ya. 6000 mAh. Jadi ya bisa awet banget. Sayangnya memang untuk adapternya 10 watt ya, ngecasnya ya lumayan lama lah. Terus untuk versi Androidnya dia pakai versi Android 11 dan untuk RAM-nya storage 6128. Ya benar. Dan sekarang langsung aja kita coba benchmark. Dan di Antutu versi 9 dia mendapatkan skor 240.000. Skor yang mirip-mirip juga dengan MediaTek Helio G80. Karena memang G85 ini kayak sekedar G80 yang dituning gitu, yang di overclock. Jadi skornya mirip-mirip. Dan di Geekbench 5 untuk performa single core-nya 365, multicore 1322. Terus untuk kestabilan chipsetnya juga oke banget ketika saya tes di CPU throttling selama 30 menit. Kalau kalian lihat ya, skornya itu di atas 80% terus. Cuman ketika saya udah tes CPU throttling dan saya mau coba kameranya, yang terjadi adalah ini ya, udah saya screenshot dan ini notifnya. Temperature has reached the limit. Jadi katanya HP-nya terlalu panas. Padahal ketika saya coba itu badannya nggak panas sama sekali, nggak anget sama sekali. Tapi ketika saya mau coba kamera dia langsung ada notif seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang optimize. Atau mungkin buat kalian yang udah pakai Infinix Hot 10S ini bisa tulis di kolom komentar apakah sering juga dapat notif kalau temperaturnya panas tapi sebenarnya body HP-nya nggak panas. Dan karena Infinix Hot 10S ini boxnya ada Mobile Legends, kita coba main Mobile Legends tapi brawl aja ya biar nggak terlalu lama. Jadi saya nggak AFK nanti, tapi kalau misalkan terlalu lama ya udahlah AFK nggak apa-apa. Karena ini brawl kita pilih pakai Hanabi aja deh ya. Ya sayang kita nggak dapet cow. Kalau misal dapet cow sesuai dengan boxnya tadi harusnya. Untuk speakernya kenceng banget nih. Ini volume berapa persen nih? Wow ini volume 100%. Cuman speakernya mono aja, satu di bawah. Dan bassnya nggak ada sih ya. Jadi dominan suaranya itu di suara mid dan juga suara high. Treble-nya kenceng banget tapi ini. Tuh. Kayak gini nih suara speakernya nih. Saya udah lumayan lama ya nggak main Mobile Legends dan saya ini sekarang kondisinya nggak lihat layarnya langsung. Jadi lihat preview kamera overhead. Aduh lancelot. Jadi kalau misalkan terlihat noob, ya mohon dimaafkan lah ya. Cuman kalau untuk frame-nya dia lumayan tebel ya. Walaupun dimensinya 6,8 inch gede banget, tapi frame-nya ini ya, jadi frame atas bawahnya ini masih lumayan tebel. Dan untuk brightness-nya kalau di layar kok kayak gelap ya. Jadi brightness-nya segini. Kalau misalkan saya paling terangkan kira-kira seperti ini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita gunakan di cahaya yang paling terik masih terlihat lah walaupun nggak jelas-jelas banget. Nah, seperti ini nih. Oke, jadi ternyata walaupun bekerja sama dengan Mobile Legends tidak bisa meningkatkan skill saya ketika main Mobile Legends ya. Jadi buat kalian yang mengira kalau kalian beli HP ini terus kalian langsung OP main Mobile Legends, enggak juga ya.
Jadi kenapa bekerja sama dengan Mobile Legends? Mungkin buat kalian yang memang fanatik dengan Mobile Legends, boxnya tadi bisa digunakan untuk kolektor. Jadi mungkin nanti bakalan ada Infinite Hot 11S, 12S, 13S, tapi karakternya beda-beda, bukan Chow. Mungkin karakternya Estes atau Nana, ya bisa dijadikan koleksi lah. Dan di selling point-nya tadi kan ada Darling Ultimate Games gitu ya. Jadi kita bisa slide ke dari bagian kiri ini, kayak HP-HP pada umumnya. Kok agak susah, sebentar ya, kita slide lagi. Mungkin agak susah biar nggak kepencet ya kalau misalkan kita main game. Dan di sini ada pilihan. Jadi ada pilihan untuk screenshot, screen recording, memory cleaner, apalagi nih off screen, magic button. Magic button ini apa nih? Magic button coba kita pencet. Oh, coba ya. Jadi, waduh, volumenya kalau dibuat Mobile Legends bisa. Tapi kalau untuk main Mobile Legends nggak cocok sih ya. Jadi volumenya ini bisa digunakan untuk kontrol juga. Wih, sebentar. Jadi istilahnya kayak tombol L1 R1 gitu. Cuman kalau di Mobile Legends buat apa ya? Gak fungsi. Ini naik ke atas makin bingung kan malahan ya. Iya, jadi kalau di Mobile Legends gak terlalu fungsi nih. Dan untuk PUBG settingannya dia dapat di sama kayak MediaTek Helio G80 ya. Smooth Ultra juga. Dan untuk sensor gyronya coba kita aktifkan dulu. Dan kalau untuk gyronya ini nggak ada sih ya. Ini virtual gyro nih namanya nih. Jadi dia nggak responsif sama sekali ya, cuman gerak-gerak aja. Jadi buat kalian yang mungkin main scoop-scoopan pakai gyro ya nggak bisa ya kalau di PUBG ini. Dan kalau XD Plusnya di PUBG, ya kurang detail sih ya. Kalau misal ada musuh, ada musuh lewat lagi bot mungkin ya, kita tembak aja. Oke, jadi kita cobain layarnya aja untuk PUBG. Ya kalau dibilang smooth nggak terlalu smooth sebenarnya. Ya karena kemarin mungkin saya habis nge-review HP yang 5 jutaan ya. Jadi agak beda lah. Ini kalau misalkan karambol, ini tepungnya dikit lah. Jadi smoothnya itu atau licinnya itu nggak terlalu licin. Jadi nggak ada efek yang serut kalau di PUBG ya. Cuman kalau kita coba di menu home 90 Hz-nya ini coba ya. Ya jadi kalau di home masih kerasa smooth dengan 90 Hz-nya. Tapi kalau untuk aplikasi yang memang dia belum support 90 Hz ya enggak sih, nggak terlalu smooth. Dan sekarang kita coba lihat untuk gyronya tadi. Saya penasaran gyronya karena saya yakin itu virtual ya. Tapi coba kita lihat di sensor box ini. Jadi untuk sensor-sensornya yang absen adalah temperatur sensor dan juga pressure sensor kalau di sini. Tapi untuk gyronya walaupun kita gerak-gerakan ini dia bisa, tapi ini gyronya virtual. Jadi gerakannya agak-agak ngawur gitulah karena dia by software. Sekarang kita coba untuk memutar video di YouTube yang upscaling ya, karena kan resolusinya dia HD+ dan kita coba putar di 1440p. Coba kita lihat apakah ada pecah kalau misalkan kita zoom. Jadi kualitasnya seperti ini kalau di upscaling ya. Kalau deket terus warnanya ini agak kurang ya. Jadi warnanya itu kurang nendang gitu. Apakah brightnessnya? Brightnessnya udah kita coba mentokin ya, pantok paling segini. Dan warnanya ini layarnya kurang gonjreng gitu. Jadi ya wajar sih ya karena memang harganya 1.999.000 dan HD+. Jadi kalau kalian mau menikmati warnanya agak kurang nih di sini. Nah, tuh ya. Jadi detailnya itu langsung flat gitu. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix Hot 11 Play di resolusi 2K. Jadi layarnya bisa 2K ya, gila. Dan kalau untuk stabilnya, kalau saya gunakan untuk jalan pelan-pelan ini, dia masih agak shaky ya. Tapi dia ada eye autofocusnya. Jadi kalau misalkan fokus saya tiba-tiba hilang, ada kotak yang kayak nyari mata saya gitu. Nah, untuk high dynamic range-nya, kalau di mode video kamera depan, ya kira-kira seperti ini. Jadi teksturnya, hilang ya. Jadi untuk HDR-nya, kamera depannya kurang. Kalau misalkan kondisi backlit, kira-kira seperti ini. Masih kelihatan muka saya, masih oke lah ya untuk harganya. Dan ini adalah kamera belakangnya di resolusi 2K juga. Bulannya masih bisa kelihatan. Terus kalau kalian lihat juga ada burung tuh ya, satu ekor. Dan ya autofokusnya kalau misalkan cahayanya kurang, seperti yang kalian lihat tadi kayak tiba-tiba hilang gitu autofokusnya. Ini resolusi 2K kalau digunakan untuk jalan juga stabilisasinya kurang bagus ya. Ya standarnya HP 2 juta ya, karena kan 1.999.000. Nah seperti ini. Tapi kalau kita coba zoom untuk fokusnya, nah agak telat juga fokusnya di resolusi 2K ini.
Oh, karena mungkin daunnya gerak-gerak ya. Coba kita cari daun yang statik aja. Nah, seperti ini. Kalau yang statik sih masih oke fokusnya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing, hands on dan juga sedikit review dari Infinix Hot 10s. Kesimpulannya, tadi saya coba untuk main Mobile Legends ya, saya tetap noob. Jadi walaupun HP-nya boxnya Mobile Legends, skill ya skill aja. Ya itu cuman sebagai apa ya, istilahnya special edition lah, special editionnya Mobile Legends. Tapi untuk MediaTek Helio G85 kalau kita bandingkan dengan brand lain seperti Realme Narzo 20, 30, 50A, Tecnopova, itu dia yang paling murah untuk yang varian 6GB 128 karena harganya masih di bawah 2 juta, sementara yang lain di atas 2 juta dan spesifikasinya pun juga mirip-mirip. Jadi bisa dibilang ini MediaTek Helio G80 yang paling murah. Terus kelebihannya jelas 90 Hz walaupun komprominya ada di XD Plus. Terus kelebihan lain jelas kapasitas baterainya yang gede 6000 mAh, internal storage-nya juga lumayan gede ya 128 GB untuk kelas harganya. Cuman memang karena kapasitas baterainya gede jadi HP-nya pun juga ikut gede nih, bulky banget. Tuh ya, lumayan gede banget 6,82 inch. Terus dia juga ada software Darling Ultimate Game-nya tadi. Ya buat kalian bisa lebih menikmati game bisa lah karena dia bisa reject call, terus bisa memory cleaner. Intinya bisa mengoptimize game tersebut. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.